Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat-ayat yang kita dengarkan tadi di salat subuh itu adalah ayat-ayat dari akhir surah Al-Hasyr. Dan dia adalah ayat-ayat yang sangat agung. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang harusnya senantiasa menjadi nasihat di dalam hati setiap muslim dan muslimah. Dan tentunya untuk menguraikan seluruh apa yang dibaca tadi, ini perlu waktu. Tapi kita terbatas di majelis ini, insyaallah taala menjelaskan 3 ayat yang kita dengarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah kedepankan, apa yang dia telah persiapkan untuk hari esoknya, yaitu untuk hari akhirat. Kemudian Allah kembali mengulangi perintahnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan kalian, yang nampak maupun yang tidak nampak di mata manusia. Perbuatan yang kecil maupun yang besar, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah mengingatkan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri.
Mereka lupa akan kemaslahatan, lupa akan kebaikan yang harusnya dia persiapkan untuk dirinya. Kemudian Allah jelaskan kerugian golongan dari golongan ini, orang yang melupakan Allah. Allah berfirman, mereka inilah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk sorga. Sesungguhnya penduduk sorga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat yang sangat mendalam. Kapan seorang manusia lalai darinya di dalam kehidupan ini, maka dia akan lupa akan kebaikan dirinya, kemaslahatan yang harus dia dapatkan untuk dirinya. Dia akan lupa terhadap tujuan penciptaannya di muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal guna dia bawa menghadap kepada Allah. Dan siapa yang tidak mengindahkan kandungan dari ayat-ayat ini, maka dia akan mudah untuk dikuasai oleh syaitan dan disesatkan ke jalan-jalan yang akan membahayakan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Karena itulah sangat indah kalau kita mencermati dan memperhatikan kandungan dari ayat-ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dimulai seruan ini kepada orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila sebuah ayat Allah buka dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik dan hendaknya hatimu itu hidup untuk memahami apa yang akan disampaikan. Sebab setelah seruan itu pasti ada perintah untuk orang-orang yang beriman yang hendaknya mereka lakukan, atau ada larangan yang hendaknya orang-orang yang beriman menghindarinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah pertama, jadi perintah untuk bertakwa. Kemudian perintah untuk bertakwa ini diulangi lagi di akhir ayat. Ya, setelah diperintah bertakwa, kemudian diperintah untuk mencermati, memeriksa apa bekal yang telah kita siapkan untuk hari esok di kemudian hari. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kembali diulangi. Sebab takwa adalah bekal yang sangat penting di dalam kehidupan. Takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun yang belakangan. Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan wasiat untuk bertakwa ini adalah wasiat Allah kepada wali-walinya, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa. Juga Allah berwasiat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman kepada nabinya,
Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya, wahai nabi, terus-meneruslah engkau berada di atas ketakwaan dan melaksanakan ketakwaan tersebut. Jangan keluar dari makna takwa. Takwa ini dia adalah pelindung dari berbagai fitnah dan berbagai ujian. Karena itu dikatakan kepada salah seorang dari ulama as-salaf, yaitu al-Imam Talq ibn Habib rahimahullah. Ditanyakan kepada beliau bagaimana kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian ini. Maka beliau menjawab, alaikum bitaqwallah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apakah takwa kepada Allah itu? Maka beliau menjawab, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, maksudnya sesuai dengan petunjuk yang datang dari Allah, dari Al-Quran maupun hadits. Kalian melakukan amalan ketaatan itu karena mengharap pahala dari Allah. Kemudian takwa, kata beliau, an tatruka ma'siyat Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya dari Allah. Takhafu iqab Allah. Engkau meninggalkannya karena engkau takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah takwa, yang maknanya secara umum adalah melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan larangan. Dan asal kalimat takwa dari kata al-wiqayah, sesuatu yang melindungi, membentengi seorang hamba. Apabila dia bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka seakan-akan dia telah mendirikan benteng, perisai untuk melindungi dirinya dari kemurkaan Allah. Dia melindungi dirinya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disebut dengan nama takwa. Iya. Takwa ini adalah kebaikan yang sangat utama bagi seorang hamba. Allah berwasiat dengan wasiat ketakwaan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Iya. Bahkan di khutbah hajat yang saya bacakan tadi, di awal pendahuluan kita, itu adalah khutbah hajat yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di khutbah hajat ini beliau bawakan 3 ayat, semuanya adalah perintah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian itu dalam keadaan berislam. Perintah untuk bertakwa dan komitmen di atasnya, sehingga dia meninggal di atas makna ketakwaan itu sebagai orang-orang yang berislam dengan sebenar-benar keislaman. Kemudian ayat yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lagi-lagi perintah untuk bertakwa. Dan di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau kalian bertakwa dan berucap dengan ucapan yang baik, Allah sebutkan di antara kebaikan manfaat dari ketakwaan ini, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Iya. Kalau dia bertakwa, kapan dia beramal? Amalan apapun yang dia lakukan, dari amalan dunia maupun akhirat, Allah akan memberikan taufik untuknya. Akan memperbaiki amalannya dan membantunya di dalam amalan-amalan tersebut. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Selain daripada itu, Allah akan mengampuni kalian
Allah akan mengampuni kalian. Iya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian takwa ini dia adalah sifat wali-wali Allah. Sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Siapakah wali-walinya ini? Allah terangkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah penyujuk hati seorang hamba yang membantu dia di kala duka, iya, dan meringankan bebannya di kala dia susah, yang akan membukakan jalan keluar untuknya pada setiap masalah yang dia hadapi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Kemudian takwa ini apabila ada di tengah masyarakat, inilah yang menjamin keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dan kapan diangkat hilang makna ketakwaan ini dari masyarakat, maka itu adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Andai kata mereka menegakkannya, maka pasti Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maka ini sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan takwa dan pentingnya takwa. Dan dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di dalam ayat ini, kita diberi wasiat untuk bertakwa kepadanya dan diingatkan untuk bersegera meraih keutamaan-keutamaan di dalam bertakwa itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat, mencermati apa yang telah dia kedepankan, apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan hari esoknya, untuk kehidupan akhiratnya. Iya. Ini adalah salah satu dari tugas kehidupan, yang kehidupan tersebut telah membuat banyak manusia lalai dari tugas ini. Bahwa asalnya dia hidup di muka bumi ini untuk mempersiapkan bekalnya guna dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk negeri akhiratnya, yang kita diperintah berbekal dengannya, watazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kita diperintah untuk berbekal guna menghadap ke negeri akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharib atau abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing
atau seorang yang sekedar berlalu. Ya. Inilah seorang muslim dalam kehidupannya di dunia. Dia seperti orang yang asing. Dia bukan penduduk negeri itu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara makna yang diingatkan di dalam ayat. Kita diperintah untuk mencermati apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, sebab tidak ada yang kekal di dunia. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Kematian adalah ketentuan untuk setiap insan yang hidup di muka bumi. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, dan tidak bisa dikedepankan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Itu adalah kematian yang tidak mengenal antara penguasa dan rakyat. Tidak membedakan antara yang tua dan yang muda. Tidak membedakan antara yang punya kedudukan dan tidak punya kedudukan. Tidak ada perbedaan bagi al-maut antara yang kaya dan si miskin. Semuanya apabila telah datang waktunya pasti akan dijemput. Dan ini adalah ketentuan untuk setiap insan. Karena itulah tidak ada kekekalan di dalam kehidupan dunia ini. Semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mempertanggungjawabkan setiap perkara yang dia lakukan di muka bumi ini. Ya. Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Dan hari tatkala Allah memanggil kepada manusia, sejauh mana kalian menjawab seruan para rasul? Ini di antara pertanyaan harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul itu, melaksanakan apa yang disuruhkan oleh para rasul dan mempersiapkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadits Abi Barzah dan juga datang dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tidak akan bergerak kedua kakinya di padang mahsyar, dia harus mempertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. Iya. Dia kemenakan waktu mudanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta tersebut? Apakah dari sumber yang halal atau yang haram? Ini akan ditanya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta dan kemana dia belanjakan. Sebab harta adalah amanah. Dia adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu akan dipertanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Maka akan ditanyakan kemana kalian membelanjakan harta tersebut. Iya, orang yang tidak pandai membelanjakannya, maka pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa orang-orang miskin masuk ke dalam surga 600.000 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga, atau 600 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Maka ini adalah renungan-renungan
yang hendaknya senantiasa berada di dalam hati kita, agar supaya kehidupan ini seimbang. Kita beramal di dalam kehidupan ini, ada tugas-tugas dalam kehidupan. Kita mencari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi juga kita hendaknya mengingat bahwa nikmat yang kita dapatkan tersebut, hendaknya nikmat itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan sebuah nikmat tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hakikatnya bukan nikmat, tapi itu adalah ujian dan cobaan. Karena itulah kata sebagian ulama as-salaf rahimahumullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah cobaan. Ya, itu adalah ujian terhadap engkau. Hakikatnya bukan nikmat. Karena itulah ayat ini adalah ayat yang sangat indah, renungan yang hendaknya senantiasa kita fikirkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat, mencermati apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya. Apa yang telah dia lakukan? Iya. Apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya? Kemudian Allah perintah wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Terdapat kandungan lain dari makna ayat. Ya. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk merenungi apa yang telah kita siapkan untuk hari esok, terdapat di dalamnya sebuah kaidah kehidupan lain. Bahwa di dalam hidup ini hendaknya kita mempunyai sifat bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Iya. Dan ini adalah perintah-perintah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Di ayat yang lain, wasari'u. Ya, dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan di ayat yang lain Allah terangkan sifat kaum mukminin, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang beriman, itu adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka yang paling depan dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Iya. Dan Allah sifatkan sifat para nabi dan para rasul, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka senantiasa beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa harapan. Dan mereka para nabi ini adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami di dalam melakukan ibadah. Itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang mengajak kepada manusia bersegera kepada kebaikan dengan bahasa yang menunjukkan hendaknya ada perlombaan di dalamnya, di dalam meraihnya. Di antaranya Allah berfirman, "Fakirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Berlarilah kalian menuju kepada Allah. Perhatikan bahasanya. Berlarilah kepada kalian menuju kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid, dan menunjukkan segeranya hamba menuju kepada Rabb-Nya, dan menunjukkan tidak ada tempat bagi seorang hamba berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita ingat, bahwa berlomba, bersegera di dalam kehidupan ini diantara sifat orang-orang yang beriman, sifat para nabi dan para rasul yang hendaknya kita contoh. Kemudian di akhir dari ayat ini Allah mengingatkan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini peringatan. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu kita diperintah untuk mengoreksi dan untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Kemudian Allah ingatkan bahwa semua
perbuatan hamba, apapun yang dia lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Dan seluruh yang dia lakukan tersebut akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebuah kejadian pada hari kiamat. Iya. Dan hendaknya kita memikirkan kejadian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan kita dari orang-orang yang disebutkan di dalam kejadian ini. Allah berfirman, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka engkau pun melihat orang-orang yang bergelimang dosa, mereka sangat sedih terhadap apa yang tercatat di dalam kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar dari perbuatan kami, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab ini. Iya. Dan Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Sebab siapa yang beramal di muka bumi ini, kalau itu adalah kebaikan, maka dia sendiri yang akan merasakannya. Kalau itu adalah kejelekan, maka dia sendiri akan menanggungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, maka dia sendiri akan menanggungnya. Dan di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum waffiha iyyakum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri yang saya catat dengan sangat detailnya. Kemudian saya balas amalan ini kepada kalian dengan sempurna sesuai dengan perbuatan kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah yang memberikan taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Sebab agama telah menjelaskan seluruh jalan. Jalan kebaikan telah diterangkan, jalan kejelekan telah diterangkan, jalan petunjuk telah diuraikan, jalan kesesatan juga telah diperjelas oleh Rasulullah SAW. Kondisi penghuni surga telah diterangkan dalam Al-Quran, kondisi penduduk neraka telah diterangkan. Maka kalau ada yang menempuh jalan penduduk neraka, keluar dari jalan ketaatan, maka hendaknya dia mencela dirinya sendiri yang tidak mengikuti nasihat, dan hendaknya dia mencela dirinya sendiri yang keluar dari ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Iya. Sehingga Allah membuat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Iya. Ini ada sekelompok dari manusia, mereka lupa kepada Allah. Lupa di dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Sebab makna lupa ini mencakup banyak hal. Ya. Di antaranya adalah orang yang lupa akan tuntunan dan apa yang diperintah kepadanya. Ataupun kalau dia melaksanakan sebagian hal yang diperintah, dia melupakan makna dari ibadah yang dia diperintah di dalamnya. Dia diperintah untuk sholat. Ya. Tapi bukannya sholat yang dia lakukan. Dia mengharapkan sanjungan dari manusia. Atau di dalam sholatnya dia lupa menghayati makna sholat, pikirannya kesana sini. Maka ini dari orang-orang yang masuk di dalam konteks ayat. Ya, walaupun ada perbedaan antara orang yang lupa sama sekali dan orang yang lupa sebagian, tapi semuanya masuk di dalam kategori dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan,
Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah, tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah. Iya. Dan ini ayat larangan untuk melupakan Allah, sekaligus ayat ini menunjukkan pentingnya seorang hamba menghiasi lisannya dan memenuhi rongga dadanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Nabi berkata, "Wala yazalu lisanaka rataban bi dzikrillah." Dan hendaknya lisan kamu itu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah ini diperintah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian kepadanya pagi dan petang. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari laki-laki dan perempuan, Allah siapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Allah menyebutkan 10 golongan dari manusia beramal salih, dan golongan yang ke-10 Allah sebutkan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah siapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Selain daripada itu, zikir kepada Allah itu menyejukkan hati. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu sejuk, tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Hati orang-orang yang beriman akan menjadi tenang. Iya. Maka zikir ini mempunyai manfaat, faedah yang sangat banyak. Ya. Hendaknya kita ketahui bahwa Al-Quran disebut dengan az-zikir. Ya. Majelis ilmu dia adalah bagian dari zikir kepada Allah. Bahkan terutama, ya, termasuk seafdal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membaca Al-Quran, itu termasuk zikir. Ya. Zikir itu tidak terbatas pada kalimat-kalimat yang di dalam bahasa kita, di bahasa Indonesia dibahasakan, ya, untuk kalimat-kalimat yang dibaca, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betul, itu adalah bagian dari zikir. Itu adalah bagian dari zikir. Tapi zikir bukan hanya itu. Ya, zikir cakupannya luas, dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maka Allah ingatkan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang merupakan Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ya, perhatikan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu diberikan kepadanya dari jenis amalan yang dia lakukan. Tatkala dia lupa kepada Allah, Allah juga membuat dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, sebagaimana manusia apabila dia buta dari petunjuk di muka bumi ini, pada hari kiamat dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ya, siapa yang berpaling dari zikri, dari berzikir kepadaku, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal saya dulu di dunia melihat." Maka Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami pun melupakan engkau." Iya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan akan lebih sesat jalannya. Karena itulah balasan sesuai dengan jenis amalan. Kapan dia berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan berpaling darinya. Kapan dia melupakan agama Allah, Allah akan melupakannya pada hari kiamat. Tidak ada kebaikan dan maslahatan yang diberikan untuknya. Siapa yang lupa dari Allah, Allah akan membuat dia lupa terhadap dirinya.
Bahkan subhanallah, kadang ada amalan yang kemaslahatan, kebaikan untuk dirinya, dia lupa amalan tersebut akibat karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan keadaan mereka, ulaika humul fasiqun. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Ya. Subhanallah. Ya. Perbedaan antara surga dan neraka itu sangat jelas. Hal yang sangat dibedakan. Bersamaan dengan itu, manusia tidak mengindahkan perbedaan ini. Amalan-amalan mereka kadang tidak bisa dibedakan. Ini amalan penduduk surga atau amalan penduduk neraka. Ya. Padahal perbedaan antara surga dan neraka sangatlah jelas. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Kemudian Allah ingatkan, ya, penduduk surga itulah mereka lah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Mereka lah yang beruntung. Itu hakikat dari keberuntungan. Sebab keberuntungan itu adalah keberuntungan di akhirat. Keberuntungan bukan terpuasnya hawa nafsu seorang manusia di muka bumi ini. Keberuntungan bukan terpenuhinya segala keperluannya di dalam kehidupan dunia. Ya. Walaupun ada makna keberuntungan dan kebahagiaan di situ, tapi itu bukan hakikat keberuntungan. Hakikat keberuntungan adalah siapa yang beruntung pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Adapun di kehidupan dunia ini bagi seorang hamba, hendaknya dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa dia menghiasi waktunya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan di atas jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membenahi dirinya. Orang-orang yang senantiasa membenahi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat dan berbekal untuknya. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepadanya dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa akan kemaslahatan dan kebaikan dirinya. Dan semoga kita semua digolongkan kepada penduduk surga yang diberikan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya, dan Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, agar supaya kita semua dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari segala jalan yang bisa mengantar kita kepada neraka tersebut. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan atas segala macam kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.